Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Umar dari Bandung. Umar dari Bandung. Maman dari Bandung. Lukman dari Bandung. Maman. Oh, Maman. Salah semua. Maman dari Bandung. Ya Pak Haji. Sehari-harinya kegiatannya apa, Man? Kerja di bengkel si Prion. Bengkel. Jadi apa, Man? Ngetok mobil Pak Haji. Apa? Betulin mobil yang Mesin apa body? Body. Maman di bagian apa? Bagian las ketok. Las ketok. Hariannya berapa tuh, Man, kalau kerja begitu, Man? 200 Pak Haji. Sehari 200. Ya. Jadi ngelas, dempul, amplas. Beda lagi Pak Haji. Oh, jadi bos apa, bagian apa? Kalau dempul ada lagi bagiannya. Jadi Maman bagian apa? Bagian ngelas sama ngetok. Ngelas sama ngetok. Ya. Terus sekarang maksain ke RDI apa, Man? Hajatnya? Iya, pengen hajatnya terkabul Pak Haji. Hajatnya terkabul. Maman tahu RDI dari mana, Man? Dari YouTube. Iya. Apa yang tertarik ilmu RDI dari YouTube? Apa yang tertarik? Itu ilmu nggak masuk akal gitu Pak Haji. Contohnya yang nggak masuk akal apa, Man? Colek-colek tapi terkabul gitu. Colek-colek terkabul. Maman udah meraktekin ilmu RDI, ada yang terkabul gak, Man? Saya paling itu nyoba waktu pas berapa hari gitu menjalani ilmu RDI. Sakit kepala Pak Haji. Nah, sakit kepala nyobain itu kata Pak Haji kan pakai celana dalam ditaruh di kepala. Ya. Langsung tidur. Nah, begitu ini belum tidur kan, cucu saya belum tidur. Ya, apa kata cucu? Ya, ngapain si Abah itu pakai itu biar dalam di kepala. Kata cucu. Ya, cucu ngomong apa, cucu? Biar nggak kena nyamuk digigit. Oke. Ya, tapi besoknya benar sembuh Pak Haji. Sembuh ya. Sembuh alhamdulillah. Jadi kalau orang sakit kepala, orang yang udah di ICU, ya, obatnya tuh celana dalamnya dia taruh di leher atau di kepala. Kalau kita sakit, saudara sakit, sakit apapun sakit, obatnya celana dalamnya kita taruh di kepala atau di leher, atau celana dalamnya lawan jenis. Nah, jadi kan kebanyakan kalau orang sakit kan besuk bawa buah-buahan. Ya. Dia sebenarnya nggak bermanfaat karena kan nggak bisa makan. Jadi bagusnya gimana dong Pak Haji kalau ada orang sakit kita besuknya? Lebih baik besuknya bawa celana dalam kita yang bekas pakai dibikin parcel. bisa gitu, Man. Iya. Nanti lo cerita testimoni. Nah, kalau memang lo udah praktekin dan semua orang manjur obatnya celana dalam taruh di kepala atau di leher, bisa gak Maman buka praktek RDAY cabang Bandung? Jadi RDAY cabang Bandung. Jadi orang nanti kalau berobat ke tempat Maman, obatnya itu ya bos ya. Gitu. Tapi, Pak Haji, ya. Kalau orang lain kan belum tentu percaya gitu Pak Haji. Gimana supaya percaya, Man? Gimana supaya percaya, Man? Ya justru itu paling harus di ini dulu Pak Haji. Diracunin? Bisa bukan. Atau disuntik mati? Kan Pak Haji, jadi misalnya ada yang sakit kepala gitu. Ya. Suruh di kepala ini. Iya. Dipakai gitu. Terus tidur. Iya. Nah, harus bukti dulu itu mungkin. Kan Maman udah buktiin. Iya. Jadi kalau orang lain kan belum tentu percaya Pak Haji. Iya, Maman nanti cerita. Ini obat dari mana Pak Maman? Ini saya ngalamin sendiri. Saya meraktekin ilmu RDAY. Kepala saya pusing. Saya pakai celana dalam bekas pakai saya taruh di kepala. Nih saya sembuh. Nah, ada tamu RDAY kemarin masuk di ICU Rumah Sakit Yarsi, orang Kelapa Gading. Karena bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, jadi pakai celana dalam kakaknya. Pakai celana dalam kakaknya. Gimanain dikalungin di leher adiknya.
Dikalungin. Ya, dikalungin itu di leher penyakit adiknya. apa tadi? Apa? Penyakit apa tadi? Dia komplikasi jantung, paru-paru, dan ginjal. Dokter udah angkat tangan di ICU, perempuan, umurnya baru umur 23 tahun. Dokter udah angkat tangan. Nah, kakaknya perempuan, dia japri saya. Pak Haji, adik saya, kan dia 3 bersaudara. Dia nomor 1, adiknya perempuan sama laki. Tinggal di Kelapa Gading. Adik saya masuk ICU, dokter udah angkat tangan. Komplikasi jantung, paru-paru, sama ginjal. Obatnya apa ya Pak Haji? Mbak, obatnya cuma 1. Copot celana dalam kamu, kalungin di lehernya dia. Nanti kalau dokter nanya gimana Pak Haji? Bilang, ini celana dalam anak saya. Kalau anak saya nih celana dalamnya nggak saya pakai, anak saya rewel di rumah. Akhirnya dokternya boleh dia pakai celana dalam. Jadi harus kita pinter nakal. Ya, pinter-pinter ya, alasannya dulu. Iya. Alhamdulillah sekarang dia udah Dia udah sembuh dan luar biasa. Pak Haji, terima kasih ya. Saya lihat Pak Haji pakai bajunya keren-keren, kata dia gitu. Bajunya apa tuh Pak Haji, mereknya? Saya bilang Aero. Baju merek Aero. Baju merek Aero tuh nggak semua orang pakai Pak. Orang zaman dulu doang ya. Aero. Arrow. Nggak ada Pak. Bapak cari di mall manapun nggak ada. Bapak cari di mall nggak ada. Di toko baju terkenal pun nggak ada. Ini baju luar biasa, baju impor luar biasa. Udah nggak keluar lagi Pak. Iya. Akhirnya dia, di mana Pak Haji yang jual baju Aero? Saya bilang gitu. Akhirnya dia kasih saya baju Aero. Baju, ini baju Aero. Mereknya Aero. Wow, luar biasa. Gambar panah gambarnya ya. Iya. Pernah lihat Pak Haji. Cuma nggak tahu tahun berapa gitu, nggak. Jadi Bapak kalau bisa bikin pengobatan perwakilan RDAY cabang Bandung. Nah, dia sekarang bikin pengobatan RDAY cabang Kelapa Gading. Pasiennya luar biasa antri-antri. Pasiennya luar biasa antri-antri. Pasiennya luar biasa antri-antri. Tapi dulu juga pernah nyaranin ada temen saya, ibunya teh sakit apa gitu. Nyaranin malah ketawa Pak Haji, nggak percaya. Gak apa-apa Pak, awalnya memang kita ditertawakan. Ini kan RDAY kan awalnya kan dibully. Dibilang ilmu RDAY ilmu aliran sesat. Akhirnya kan setelah terbukti terkabul, dia paksain. Kayak tadi malam dia datang, Pak Haji, apa yang menyebabkan anak saya bisa sakit? Coba kalau dia nggak privat Pak, nggak bakal ketahuan. Nah tadi malam dia paksain privat, baru ketahuan bahwa dia tuh disantet, tidak kena ke papahnya tapi kena ke anaknya. Nah kemarin 2 hari yang lalu papahnya disantet, nggak kena karena papahnya kuat, kena ke putra tercintanya. Alhamdulillah di sini dikasih air asinan, bukan air yasinan, air asinan. Beda Pak Haji, air yasinan sama air asinan beda. Kalau air yasinan air dibacain yasin sama anak yatim, Kalau air asinan titik. Air apa Pak Haji? Air apa itu? Air asinan. Ya. Air asinan. Air asinan buah jakar. Buah pinggang. Direndam gitu. Ya, kalau Bapak privat saya ajarin. Ini kan di live. Nanti rame dipotong-potong. Pokoknya tadi malam alhamdulillah putranya sembuh total. Yang kemarin 2 hari yang lalu sembuh total. Padahal dia udah jual rumah 5. Jual mobil 4.
Udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, nggak ada obatnya. Dukunnya aja udah angkat tangan. Saya bilang, tenang aja Pak, pasti sembuh. Pakai air doa Pak Haji. Bukan air doa, air asinan. Adanya cuma di RDAY doang, air asinan. Gitu, dibikinin air asinan, diminumin, sekarang sembuh total. Wow, nah nanti Bapak juga begitu. Jadi kalau sakit gigi, colek alat kelamin Bapak, taruh di gigi. Anak sakit gigi, begitu juga. Bapak pura-pura ke belakang dulu ya, bentar ya. Nah, Bapak colek tuh alat kelamin Bapak. Nah, mana giginya yang sakit? Masukin. Mana gusinya yang sakit? Nih. Mana kistanya yang sakit? Kista gigi. Colek alat kelaminnya Bapak, taruh di kista gigi. Gitu. Kalau istri sakit gigi, kista gigi, obatnya apa Pak Haji? Emot alat kelamin pasangannya. Itu. Saya coba nyaranin ke istri gitu, suruh ngemot. Ngemot. Gak mau Pak Haji. Waduh. Jadi istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, saldonya minimal ada 4 juta, minimal 5 juta, 4 juta dah. Coba lumayan kan? Nambah saldo. ya denger Dari ini. mana? Dari Allah lah. Ya. Kok 4? Kan bijinya berapa ya? 2 kan? 2 kali 2 berapa ya? 4. 4 kali sejuta berapa ya? 4 juta. Bijinya 2. 2 kali 2 berapa ya? 4. Tambah batang 1 jadi 5. 5 kali sejuta berapa ya? 5 juta. Apa hubungannya Pak Haji? Nggak ada lah, humor. Juga pernah nyaranin ini Pak Haji, biar awet muda lebih 30 tahun kata Pak Haji, lebih muda. Istri yang hobinya ngemot alat kelamin suami, umurnya lebih muda 30 tahun. Udah dibilangin, wah. Nggak Mau gak dia? Haji. Mau gak dia? Nggak mau, jadi harus. Mendingan gini Pak. Kalau kamu mau ngemot alat kelamin saya sama Pak Haji dikasih 4 juta. Jadi kalau sehari ngemotnya 5 kali 4 ya. Jadi 20 juta. Bapak yang diemot, saya yang bayar. Mau gak? Soal istri, bilangin. Ya udah siap, nanti dibilangin. Nanti bilangin ya. Nanti kirim nomor rekening ke saya ya. Bapak yang diemot. Nanti Bapak lapor saya, Pak Haji, istri saya ngemotnya 6 kali. Jadi 6 kali 4. 24 juta. Kirim nomor rekeningnya, nanti saya yang mau. Harus di video. Ya, harus video call ya. Dicoba. Ya kalau nggak ada video call ya, nggak percaya. Videoin gitu. Apa? Divideoin gitu. Iya, divideoin. Siapa dicoba? Nah, lo menang banyak lo. Mau dicoba. Kalau Ya. mau gitu, kalau nggak mau, nggak Ibu tahu. Bapak manggil istri apa? Biasa manggil nenek, Pak Haji. Nek. Kan cucu jadi bilang. Iya, nenek mau gak uangnya nambah? Mau. Emot alat kelaminnya kakek, kita video call sama Haji Marco. Nanti heboh. Nanti apa coba? Mana mic-nya? Sabdain dong, sabdain Mbah Dukun. Mana Mbah Dukun? Nyanyi Mbah Dukun. Dengerin Pak, ini sabda Mbah Dukun buat Pak Maman yang buka cabang pengobatan cabang Bandung. Ya biar rame Pak Haji. Iya dong. Cabang apa tuh Pak? Cabang bengkel ya? Bukan cabang pengobatan pengobatan. ngemot alat kelamin. Oke. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Ngabatin istrinya. Ngobatin isinya. Ada Mbah Dukun sedang mengobati istrinya. Istrinya siapa Pak Haji? Istrinya Pak Maman. Istri Pak Maman. Jadi oke ya. Ada Mbah Dukun sedang mengobati istri Pak Maman. Konon katanya enggak mau mengemot Pak Maman. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Kemat.
Tepuk tangan dong. Jadi Pak Maman bilang, Nek mau gak saldonya nambah 4 juta? Atau mau 5 juta aja deh, bilangin 5 juta. Karena kan kurang sejuta, nanti gampang nyusul. Nah kalau sehari ngemot 5 kali berapa? Ya 5 kali 5 lah, 25 juta. Video call sama Haji Marco. Karena dia staff saya dong. Karena saya dikirim ke Haji Marco. Nanti saya buat nakut-nakutin tikus. Buat nakut-nakutin tikus. Ya. Pak Maman kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji. Nah, nanti kalau istrinya nggak percaya, lihat live-nya Pak Haji Dwi. Nenek dikasih sama Pak Haji Dwi tunai 25 juta. Hanya cuman ngemot doang. Coba bayangin. Itu berapa hari Pak Haji? Berapa hari? Sampai alat kelamin Pak Maman copot. Sampai copot. Nanti coba di video call. Ya. Kirim ke Pak Haji Marco. Ya. Pak Haji, biar saya dapatnya double, bisa gak Pak Haji? Bisa. Ngemotnya harus diangkot, gimana? Wow. Dapatnya double, 10 juta. Harus disewa angkotnya Pak Haji. Hah? Harus disewa itu mah angkotnya. Enggak lah, dibuka lah pintunya lah. 10 juta, Pak Maman. 10 juta. Yuk, sabdain lagi Mbak Dukun. Jadi nanti neneknya itu suruh ngemot kakek Maman Nanti ya. Pak Haji direkam biar tahu gitu. Nah, ini kan ada di YouTube. Ini ada di YouTube. Ini ada di YouTube. Ada videonya di YouTube. Nih dengerin nih. Fatwa sabda dari Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Koton katanya istrinya nggak mau ngemot Pak Maman. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu Pak Mamannya disembur. Kemot, nek, heboh. Aduh. Ya. Ya sebelahnya. Nama Jainal Abidin. tinggal di mana? Di Bekasi. Oke, sehari-harinya apa? Tadinya jualan, cuman sekarang Jualan apa dulu? mie ayam. Mie ayam, Iya. pakai gerobak atau pakai Enggak, netap. Ah? Netap. Oh, netap. Kios Join apa sendiri? sendiri Dibantuin apa enggak dagangnya? sama istri. Sama istri. Mie-nya bikin sendiri atau beli? Beli. Ayamnya bikin sendiri apa beli? Bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Terus nggak jalan kenapa kira-kira kalau boleh tahu? Ya kurang tahu tadi. Oke. Waktu itu katanya istri sih bilang tanpa sepengetahuan saya, dibilangin ada yang sakit hati. Sakit hati. Iya. Cuman terus ada yang bilang saya harus keluar dari rumah. Akhirnya saya dari seminggu saya keluar Pak Haji. Keluar dari mana? Saya tinggal rumah, sekarang saya ngontrak di Bojong Sari. Bojong Sari itu di mana? Di sini Bogor. Di Bogor. Iya. Jadi keluar Depok, dari Depok. rumah kontrakan atau keluar dari rumah mertua atau keluar dari Dari rumah sendiri? sendiri. Rumah sendiri. Nah, setelah kamu keluar tuh rumahnya sendiri itu sekarang siapa yang ninggalin? Nggak ada rencana sih mau saya jual. Merencana mau dijual. Iya. Jadi kamu ngontrak sama istri. Iya. Jadi rumah yang kamu tinggalin sekarang kosong. Kosong. Nah, kenapa ditinggalin? Kenapa dikosongin? Itu sih kata istri sih Pak Haji. Katanya, kata orang, temannya dia masih sering iseng Pak Haji. Isengnya gimana? Isengnya, saya juga kurang tahu Pak Haji. Kan kalau kamu ngontrak biaya lagi. Iya.
Nggak usah. Istri kamu bilang kalau kamu tuh ada yang nyantet gitu. Iya. Bos, orang kayak lu nggak mungkin kena santet. Nggak mungkin. Bukan saya sih Pak Haji. Siapa? Istrinya. Istri lo saya. disantet. Iya. Nggak mungkin istri lo kena santet. Cantik enggak? Iya. Mancung enggak? Tinggi enggak? Pendek iye, jelek iye, pesek iye. Perempuan yang pendek, pesek, jelek sampai mati nggak akan kena santet. Tinggian istri saya Pak Haji. Tinggian istri lo. Makanya. Jadi lo pendek. Iya. Nah, nggak mungkin. Istri yang suaminya pendek nggak mungkin kena santet. Sebenarnya Istri yang suaminya jelek nggak mungkin kena santet. Sebenarnya saya juga nggak percaya Pak Haji. Ya nggak percaya lah bos. Sekarang untungnya apa nyantet lo? Bukan Ganteng enggak, Iya. jelek iye, pendek iye. Iya. Iyalah nggak ada. Udah lo balik lagi ke rumahnya. Nggak ada kena santet, balik lagi. Justru kalau lo balik lagi ke rumah, lo akan kaya raya dan paling kaya di kampung lo. Amin. Ya. Tuh udah gue sabdain. Udah balik, nggak mungkin. Nanti bilang sama bini lo. Lo kalau manggil bini lo apa? Ndut Pak Haji. Ndut. Haji, pada mengisah Ndut Pak Haji. Iya iya. Sebenarnya dia ngucap nyindir lo. Ndut, Ndut. Kata Pak Haji nggak mungkin ada yang nyantet kamu. Udah nama lo jelek, Ndut. Nggak mungkin. Iya. Jadi lebih baik kita balik lagi ke rumah itu, kita bakal jadi orang kaya raya kata Pak Haji. Udah Amin. gitu. Ya, amin. Orang lu bakal kelihatan orang kaya, bos. Amin. Mumpung di Bojong apa? Bojong Soang, Sari. Bojong Sari, tidak ada orang yang jelek, pendek, kaya raya. Amin. Kayaknya kandidatnya lu doang. Amin. Gitu. Ada lagi? Udah Pak Haji. Oke. Berarti rumah nggak usah dijual Pak Haji. Jangan, kalau lu jual nyesel seumur hidup. Iya. Kalau orang Jawa bilang, orang yang suka jual-jual aset, ngualatin. Betul? Kualat. Orang yang suka jual-jual aset, kualat. Ngualatin bahasanya. Jangan. Harusnya nambah aset, bukan jual-jual aset. Nambah aset. Amin. Gitu. Oke? Makasih, Pak Haji. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Pak, dulu saya pernah isi ilmu Pak, Ya. tahun 95. Apa? Isi ilmu, Nama ilmunya apa? ilmu buhun. Apa tuh kayak gimana tuh contohnya? Yang 45 pancer kelima kita. Apa? 45 pancer kelima kita. Ketuban, Pancer itu apa? hari-hari darah merah, darah putih. Deketin mic ya. Ketuban, darah merah, darah putih, hari-hari kelima kita. Satu apa? Ketuban. Air ketuban. Ya. Tuban. Lo nyarinya kemana tuh air ketuban? Di daerah apanya? Lo nyari air ketubannya di mana? Kagak nyari Pak, itu cuma katanya. Oh katanya. Terus? Tuban, hari-hari, darah merah, darah putih, kelima kita. Oke. Terus? Cuma saya mau tanya, ini masih ada nggak Pak minta ditopong ini Pak? Masih ada. Tapi bukan itu. Tapi yang punyanya gurunya itu yang dimasukin ke lo. Diisi Pak itu. Iya. Ada diisi. Tapi kan bukan ketubannya. Gue lihat dia adanya ketubannya ada di sini itu, di ibu-ibu. Lo nggak ada ketuban. Makanya gue lacak mana ketubannya, nggak ada. Adanya buah jakar. Adanya ketiban Pak Haji. Ada ketiban. Ketuban nggak ada. Guru saya udah meninggal Pak. Meninggal. Gak apa-apa. Lo menyusul gak? Kalau mau nyusul gue kirim nih. Mumpung Masih ada tapi masih ada. Apa? Masih ada bos. Cara ngilangin bagaimana Pak? Oh gampang cara ngilanginnya. Lo rendem alat kelamin lo, biji sama batangnya.
Atau lo remes alat kelamin lo sambil lo ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yang ada di badan saya yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Lo bikin lagi, kobok lagi di teko, ngomongnya kayak gitu. Atau lo rendam alat kelamin lo, nanti diminum airnya sambil ngomong begitu. Selama 9 hari. Kalau alat kelamin lo gatal, udah keluar, ulangi lagi sampai gak gatal. Kalau lo gak keluarin, sampai kapanpun lo gak jadi orang kaya. Makanya orang yang punya motor cicilan, orang yang punya mobil cicilan, orang yang punya rumah cicilan, orang yang punya pasangan hidup pecicilan. Tahu gak pecicilan? Tahu. Apa? Kayak tingkah Nah, yang nggak bener. ya. Itu di badannya bapak atau badannya ibu pasti ada jinnya, pasti ada khodamnya, pasti ada setannya. Nah, keluarin dulu. Bisa gak Pak Haji? Bisa. Nanti utangnya lunas sendiri tanpa bayar. Yang penting khodamnya keluarin dulu jinnya. Timbulnya emosi mulu, Pak. Iya. Tapi nanti kalau udah keluar nggak emosi. Begitu. Bawaan lu pengen ngawinin kucing mulu ya? Ada lagi? Ya. Berarti ada ini dari Mbah Dukun. Ada lagunya di Mbah Dukun. Coba Mbah Dukun. Ya. Ada setan, setan belang mata keranjang. Ulangi lagi. Pak Haji tuh. Ada setan, setan belang di tubuhmu mata keranjang. Jadi sekarang hajatnya apa nih ke RDAY, Bos? Hajatnya pengen kaya raya. Boleh. Punya rumah, punya mobil, punya tanah. Tapi kalau jinnya masih ada di badan nggak bisa, Bos, sampai kapanpun. Karena dia makan. Duit berapapun yang ada di lo boros. Nggak pernah lebih, pas-pasan aja. Motor punya, motor cicilan. Kalaupun punya mobil, mobil cicilan. Kalau punya rumah, rumah cicilan. Nah, itu dikeluarin dulu khodamnya, jinnya. Dagang rugi mulu, Pak, dagang. Ya makanya kan dia ikut makan jinnya, khodamnya ikut makan. Kalau bini bercerai. Sama bini bercerai ya. Kenapa bercerai sama bini lo? Karena saya orang susah, Pak. Oke. Jadi kalau orang susah cocoknya dicerai ya. Ada duit Berpisah. abang, Abang sayang, nggak ada duit abang. tenang. Berarti berlaku nih lagunya. Ada gak sih lagunya? Ada nggak sih? Ada. Coba kasih lagu. Lagunya apa ya? Ada. Duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang. Ya udah, nanti Bapak promosi. Ya, Dicari istri tercinta yang sayang, yang cantik, yang bohai, yang montok. Pak Haji, nanti promosi jangan ini ya, dicari istri yang udah pernah ninggalin saya supaya balik lagi gitu. Jangan ya. Ganti aja yang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Anah Karwati dari Bandung Barat, daerah Cikole. Ya. Ya. Tujuan saya yang pertama silaturahmi sama Pak Haji sama anak-anak di sini. Yang keduanya saya ada ini tujuan yaitu mau jual rumah Pak Haji. Udah lama belum laku aja, saya mau pindah rumah dari situ gitu. Kenapa dijual? Mau pindah rumah Pak Haji. Kenapa nggak rumahnya itu dikontrakin aja? Ibu nanti beli rumah yang baru. Ya, amin, amin, alhamdulillah. Udah jangan dijual. Kan tadi saya udah bilang, orang yang suka jual-jual aset, Iya. jual-jual rumah, ngualatin alias kualat. Ya, Jangan. mudah-mudahan makasih Pak Haji ya, itu dikontrakan, saya beli rumah baru lagi ya. Iya. Iya. Nah, sehari-hari saya suka bisnis Pak Haji. Bisnis apa? Ya, ke pengajian gitu bawa gimana pesanan aja, saya suka bikin tas di rumah gitu Pak Haji sendiri.
Terus Tas dari apa bahannya? dari Oscar Pak Haji. Oscar. Oscar. Iya. Kebetulan ibu-ibu di tempat senam. Yang dari Piranha nggak ada sama ikan mas. Adanya dari ikan sapu-sapu. Dari ikan Oscar. Oscar ya. Jadi saya mandiri sendiri Pak Haji ya. Mandi sendiri. Mandiri sendiri. Oh mandiri, mandi Iya. sendiri. Makanya buat keperluan sehari-hari saya bikin tas, bikin pakaian, bikin tudung gitu, dibawa ke tempat senam, dibawa ke tempat ngaji gitu ya. Kebetulan ibu-ibu suka pada pesen. Ya saya pengen. Ibu usianya udah berapa? Cuman 2 Pak Haji. Usianya udah berapa? Usia saya udah 67 Pak Haji. Ya Allah, Bu. Udah tua banget Pak Haji. Yang tadi 2 tuh apa 2? Suaminya. Enggak, ini salah paham, kira teh mesin jahit gitu ya. Oh. Jadi ibu udah Ya. usia 67 Pak Haji. 67. Kalau bisa Bu, usia ibu udah 67. Iya. Ada waktu ibu bikin tas, bikin bordir, bikin apalah. Iya Pak Haji. Pelan-pelan ditinggalin. Ibu lebih baik Iya. jadi pelayannya Allah, pelayan Amin. Tuhan. Itu juga Pak Haji, itu juga. Apa tuh pelayan Tuhan? Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, Iya. paksain baca Quran 12 juz. Alhamdulillah itu gak pernah ditinggalin. Sedekah Pak Haji. subuh nggak bolong, sedekah Iya. Jumat barokah nggak Insya Allah, bolong, Pak Haji, insya Allah. sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, sholat tobat nggak bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Nanti saya kasih hadiah 10 Amin. miliar tiap bulan, Makasih, Pak Haji, umroh makasih. gratis, haji visa furoda gratis, itu Amin, aja. amin. Ngapain? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pelayan Tuhan aja, jadi pelayan Tuhan. Iya Pak Haji, makasih. Nanti duit yang 10 miliar Iya. bisa ibu beliin rumah. Iya. Yang sana dikontrakin. Amin, amin Pak Ini Haji. berlaku ya buat semuanya lah, nggak buat ibu aja. Mudah-mudahan itu yang saya. Nggak boleh Pasti. mudah-mudahan. Pasti. Iya, insya Allah pasti. Nggak boleh ngomong insya Allah. Pasti. Pasti, iya. Pasti saya berhasil Pak Haji. pulang dari Iya, sini. nanti dikasih Iya. 10 miliar Jadi tiap orang yang terkaya bulan. di daerah Lembang Ibu ya, Pak tinggal Haji. nagih aja kemari, Iya. Pak Haji. Amin, Ini amin. nomor rekening saya, udah kita transfer 10 Iya, miliar iya. tiap Insya bulan, Allah, Pak Haji. transfer tiap bulan Pasti 10 itu, ya. miliar. Iya, Umroh gratis besok Amin. akhir Iya. Desember. itu pasti. Haji nanti berangkat 2026. Baru satu kali, pengen lagi. Ya kan dulu kan visanya reguler, sekarang visanya visa furoda. Iya, iya. Pakai travelnya maktur. Iya. Oke? Iya. Yuk. Hidup saya sebelahnya. sendiri Pak Haji. Boleh nanti Ibu kalau mau ada laki-laki usianya 99 Jangan Pak Haji, tahun. sendiri aja. Dia lagi nyari jodoh, Enggak. wanita usia 67. Enggak. Nanti Ibu saya jodohin. Pernah 99. dibohongin kemarin juga. Ini ditipu uang berapa? Ya banyak. Sama laki-laki. Iya. Udah Bisnis sempat kan, nikahin, bisnis. udah sempat nikahin Ibu belum? Saya bisnis pakaian kan Pak Haji. Iya, sempat nikahin Ibu belum laki-laki itu? Enggak. Hah? Enggak. Udah diambil. Enggak. Ibu udah dikawinin belum sama si laki-laki penipu itu? Itu cuman ditipu, ini kan pesen barang gitu ya Pak Haji. Nah pesen barang itu kata dia. Laki-laki. Iya. Sama itu tapi udah ya anak tetangga gitu pesen barang. Ini Baji katanya beli barang ini sekian. Nah saya bayar. Nah udah dibayar udah ada seminggu. Nah dia udah ngawinin Ibu belum? Enggak. Nah udah gitu Pak Haji barangnya katanya hilang. Katanya ya udah. Hilang ya udah hilang. Jadi Gak mudah-mudahan apa-apa. itu- Yang penting alat kelamin Ibu nggak hilang. Masih ada nggak alat kelamin Ibu? Masih utuh Pak Haji. Oke. Lihat Haji Marco survei. Wah bener nih. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atas wabarakatuh. nama Anis Ida dari Lembang. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya tadinya ngurus sapi. Ngurus sapi. Iya. Ada berapa ekor? Dulunya ada 9 ekor. Laki perempuan sapinya? Perempuan itu meres Pak Haji. Oh sapi perah. Iya, Warna hitam putih. iya, Di rumah Ibu. iya. Kandangnya muat berapa ekor kandang Ibu? 9. Sampai sekarang apa udah nggak ada sekarang Nggak kandang? ada itu waktu ada corona sapi habis. Oh PMK. Ya, Sekarang kandangnya masih ada gak? masih.
Sapinya masih ada gak? Enggak, kosong sekarang teh Pak Haji. Oh. Satu terus habis. Sekarang mah saya udah nganggur, nggak ngurus. Pengennya saya banyak sapi lagi. Gimana caranya? Iya, Gampang. Ibu punya suami gak? enggak. Jadi di rumah siapa aja? Anak sama minantu. Oke, ibu cerai mati, cerai hidup? Cerai hidup. Cerai hidup. Yang dulu cerai mati. Nah, waktu sama yang cerai mati anaknya berapa? 3. Sama yang cerai hidup anaknya berapa? Enggak, Enggak. cuma sebentar enggak. Itu rumah tangga cuma 2 tahun 6 bulan. Oke, gampang. Ibu setiap hari sesering mungkin ngomong sama tiangnya kandang. Ajarin, ngomong tiang kandang. Kamu besok isinya penuh ya, besok ada ya kandang sapi. Kandangnya masih ada. Nggak ada, kandangnya doang. Kandangnya masih ada. Sapinya nggak ada. Masih kokoh. Iya. Di belakang Tapi dia rumah. ngomong mesti pakai baju yang gambarnya warna sapi. Warna hitam putih. Hitam putih. Sama pakai topi badut sapi. Jadi peralatan sapinya ibu-ibu dulu masih ada ininya, ember, alat-alat untungan sapi itu dirawat lagi. Dirawat, kandangnya dibersihin, dibersihin lagi seperti ada sapinya dulu. Jangan dibiarin dalam keadaan yang kotor. Karena sudah jengkel nggak ada sapinya, ibu alat-alatnya dibersihin, ditaruh kayak ada sapinya, lantainya disiram, dibersihin sambil ucap. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah, kandang ini pernah memberikan penghasilan untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Saya pasti memiliki, saya pasti memerah lagi, saya pasti ada kata pasti lagi. Ya. Jadi apa-apa yang biasa ibu lakukan saat punya sapi dulu itu, saya pasti mandiin sapi lagi, saya pasti isi kandang saya ini pasti terisi sapi lagi sebanyak kapasitas yang ibu kuat kelola. 9 misalkan, kalau biasanya 12 ibu. Iya. Biasanya 12 kan isinya? Iya 12. Pasti terisi penuh sebanyak 12 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang sehat, yang hasilnya susu perahannya bisa 30 liter setiap hari. 1 ekor. Ya, 1 ekor bisa 30 liter setiap hari. Kandang kamu siapin ya dirimu, kamu pasti saya rawat kembali, kamu saya bersihin kembali seperti saat saya mengelola sapi yang terdahulu, dan sekarang saya pelihara, saya kelola, saya rawat yang lebih baik lagi. Ajak ngobrol terus, ibu datangnya ke kandang pagi sebelum matahari terbit. Jadi ibu habis sholat subuh masuk kandang, ke kandang dulu, sapa, nyapu. Assalamualaikum kandang, terima kasih kamu sudah pernah memberikan penghidupan, memberikan hasil untuk kehidupan keluarga saya. Kamu harus siap untuk diisi dengan sapi-sapi yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, yang montok-montok, yang nenennya gede-gede. Seperti nenen saya. Nenen saya kan gede, puting saya kan besar. Jadi dirawat lagi bu kandangnya. Dirawat, jangan dimasuki untuk gudang. Jangan. Biasanya kan kalau sudah enggak gitu dikasih pakai untuk gudang kayu, untuk barang yang rongsor-rongsor, tempatnya di situ. Jangan. Harus bersih kembali. Sarang onggok-onggoknya dibersihin. Sarang onggok-onggoknya dibersihin, semua bersihin. Bu, kok dirawat kan? Kan mau datang sapi. Datang sapi. Sapi mau datang. Sapi mau datang. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku.
Ini Pak Haji, ada saudara saya sakit. Itu sakit walinglung. Udah berapa tahun? Udah 13 tahun. Dibangunkan. Itu makan dimakan, disuapin. Udah 13 tahun. Pertanyaannya? Ya. Yang satu gatal-gatal. Pertanyaannya mau kaya raya aja merintir. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya minumin ke yang sakit. Oh. Setiap hari ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ditadangin, nanti diminumin, nanti sembuh. Ada lagi? Ya udah. Oke, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Bu Sari dari Depok. Sari Pamarican. Dari Depok. Depok. Oh iya. Sari Pamarican sekarang udah pindah ke Depok. Ya. Ini Pak Haji, saya masalahnya itu punya rumah, terus suami kan properti. Apa? Properti. Hah? Borong rumah. Siapa? Suami. Suami. Borong rumah. Iya. Borong rumah tuh kayak gimana? Beli rumah jelek dibangun yang bagus. Enggak, bikin rumah 25 unit nanti ditawarin. Bangun rumah 25 unit. Pengembang. Sama developer. Tapi suami saya yang mandor lah gitu. Suami mandor. Mandor sama menawarkan. Oh, jadi suami mandor. Ada developernya sendiri, ada pendananya sendiri. Terus? Nah, setelah 6 tahun kan sudah laku tuh rumah itu yang 25 unit. Nah, suami saya dapat 1. Tapi setelah saya di situ ngontrak selama 6 tahun, itu rumah itu nggak ada, maksudnya nggak diberikan kepada saya gitu, kepada suami. Karena alasannya apa? Alasannya pemborongnya yang pertama yang punya tanah itu ada sengketa, punya hutang. Jadinya ada yang suratnya itu tidak ke badan perumahan itu ada hutangnya. Sekarang pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya setelah berjalannya itu terus ada lagi kerja lagi itu sampai rumah, sampai sekarang nggak ada rumah, nggak punya gitu. Kita ngontrak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pingin punya rumah yang kembali, yang rumah yang lama bisa menjadi milik. Gitu. Ibu nggak boleh berharap, Bu. Rata-rata tamu RDI kenapa hajatnya tidak terkabul? Karena dia berharap. Nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin, atau berbuat. Kayak Haji Marco, hajatnya 2014. Dia lupa terus berbuat buat RDAY, berbuat buat anak yatim, berbuat buat RDAY, berbuat buat anak yatim. Dampingin saya di sini, dampingin. Alhamdulillah 2025 hajatnya terkabul. Padahal dia ijab dari 2014. Cair 460 miliar tunai. Nah, ibu juga jangan berharap, udah aja kerja, nggak boleh berharap. Karena di Al-Quran ayatnya, Allah ciptain manusia sama jin, ku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tapi kita kebanyakan berharap. Berharap punya rumah, berharap punya mobil, berharap punya motor. Nggak boleh. Pasti punya motor, pasti punya mobil, pasti punya rumah. Pasti. Tapi Pak Haji kan udah nggak kerja nih suami hampir 7 tahun. Ngapain kerja? Saya nggak setuju kerja. ML tiap hari, bisa gak? Masih ngaceng nggak suami? Masih ngaceng nggak suami? Masih, Pak Haji. Masih, ya udah ML tiap hari. Bilang sama dia, ML Pak, ML terus tiap hari ML. Berbuat gitu. Ayo terus. Tapi mikirin nanti bayar kontrakan kan semakin lama naik gitu loh. Ala lo ML dulu, nanti kontrakan yang bayar Haji Marco. Yang penting lo ML.
Gitu, Pak Haji. Mumpung Haji Marco cair 460 miliar tunai. Cipratan ya Pak Haji. Iyalah pasti, nggak dicipratin juga pasti kecipratan lah. Amin, amin. Kerjain dulu, cerot. Ayo sabdain, Bah Dukun sabdain. Kasih, nggak usah gede-gede dah. 1 miliar aja. Mumpung duit lo lagi banyak, 460 miliar, kasih dia 1 miliar. Daripada orang minjem 500 juta, mendingan dikasih aja 1 M. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya nggak punya rumah. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra, dengan air putih lalu pasien disembur. Punya rumah, kobul. Amin ya Allah. Pasti kobul. Pasti dikabul. Amin. Terima kasih. Sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Yo, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya sudah 2 bulan lebih di sini, terus banyak ilmu yang sudah saya timba, sudah banyak yang saya tanyakan di sini, dengan testimoni juga sudah banyak. Sekarang besok insya Allah minta izin untuk pulang mempraktekkan, minta disabdain bisa berhasil sukses. Rumahnya juga yang dijual tanpa tanda tangan saya itu juga bisa balik lagi. Boleh, pasti ya. Amin. Bisa anak-anak bisa baikan lagi, bisa rumah tangga bisa harmonis lagi, ekonomi bisa mapan lagi, usahanya bisa jalan lagi seperti biasa, bisa lebih target terlampaui. Amin. Boleh. Amin. Minta disabdain Pak. Ya. Pak Haji. Ya. Pak Haji. Terima kasih. Daja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabdain Mbak Dukun. Sabdain Mbak Dukun. Pasti buat ibu yang pulang dari RDAE selama 1 bulan telah berbuat banyak kepada anak-anak yatim di sini, memuliakan anak yatim dan juga riadoh di sini. Pasti dipulang besok mendapatkan kabar yang baik. Dan semua yatim ibu terkabul untuk keluarga maupun untuk propertinya atau rumahnya. Amin. Semangat ya Bu, kabul. Amin. Semangat. Terima kasih Pak Haji Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelahnya. Ada gak? Ada. Ayo dong. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya udah lama sih kenal dari YouTube. Baru hari ini bisa datang ke sini. Ya. Karena banyak masalah juga. Apa masalahnya? Sakit juga ada Pak. Ada sakit, ada suami juga nggak ada. Terus cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Ditinggal merantau Pak, nggak balik. Terus banyak lagi usaha-usaha itu saya sering kena tipu gitu Pak. Contohnya kena tipunya gimana? Investasi gitu ya. Investasi. Iya. Janganlah. Ini tamu RDAE sama GG Travel banyak kena tipu nih. Kasian tuh. Banyak yang pada pindah keluar dari grup GG Travel. Sekarang GG Travel ganti namanya grup miliarder apa gitu. Kasian. Tamunya udah banyak, diiming-imingin investasi multi level marketing. Janganlah. Udah jangan dengerin. Nggak ada. Bohong. Iya, terus yang banyak dari klan Facebook itu juga saya ikutin, juga banyak tipu Pak. Iya, nggak apa-apa. Makanya paksain ibu gimana caranya supaya nggak ketipu, nggak salah investasi. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Sedekah subuhnya dari abis sholat asar sampai mau tidur. Jadi kalau ibu sedekah subuhnya dari abis asar sampai mau tidur, nanti ibu tidurnya diselimutin pakai sedekah. Tapi kalau ibu sedekahnya abis sholat subuh, tidurnya ibu nggak ada sedekahnya. Kok nggak ada? Ya kan nanti setelah subuh, pas ajan, malaikat udah pergi naik ke atas. Nah, paksain sedekahnya habis asar sampai mau tidur. Kedua, ibu paksain gimana caranya. Ibu paksain gimana caranya. Bisa nggak bisa,
sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Udah Pak. Paksain. Kedua, ibu paksain celana dalamnya harus dibalik. Sudah juga. BH-nya dibalik. Udah itu aja. Kalau ibu pakai kerudung, kerudungnya dibalik. Kalau di rumah ibu pakai bajunya dibalik. Nanti kalau udah kaya raya baru normal lagi. Kalau mau keluar double bajunya. Oh gitu ya. Bisa? Ya insya Allah. Oke. Yuk. Sebelahnya yang baru datang. Nama. Sekali lagi Pak Haji sebentar aja ya. Boleh. Nah, ini Pak Haji, saya pengen kan suka ngajak jamaah haji gitu ya Pak Haji. Ya pengen itu aja, pengen saya dipercaya orang gitu ya Pak Haji. Yang diajak jamaah itu ikut gitu. Jadi mau banyak pengikut jamaah gitu Pak Haji. Apa syaratnya? Ngapain Bu cari jamaah-jamaah? Nanti kalau jamaahnya kecewa ibu diomongin jelek sama dia. Udah aja mendingan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti dikasih tunai sebulan 10 miliar, mau gak? Ngapain kerja pasti. Cari jamaah? Udah nggak usah. 10 miliar aja nanti. Pasti tunai tiap bulan. Amin. Makasih Pak Haji. Mbaknya, mic-nya kasih. Nama Eka dari Sukabumi. Ya, sehari-harinya apa Kak? Karyawan. Di mana? Di Sukabumi Pak Haji. Terus KRDAI apa hajatnya? Saya tuh pengen kalau suami itu jangan males ibadah gitu Pak Haji. Ya nggak bisa, mesti ditaklukin Kak. Kalau nggak ditaklukin nggak bisa. Seperti Haji Marco punya anak yang nggak mau ibadah, ditaklukin. Caranya apa? Coba. Iya, TK dari Sukabumi. Jadi ketika saya punya anugerah, yaitu anak-anak saya yang malas ibadah, misalnya sholat subuh tuh diteriak-teriak, bangun, sholat susah banget. Kadang-kadang kedengeran sampai ke tetangga kita lagi bangun anak-anak pada malas banget karena malamnya main game terus. Jadi kadang-kadang anak saya juga bilang, Papa udah sholat nih, gitu. Beneran udah sholat. Saya lihat cek, ternyata kalau saya buka kamar mandi masih kering semua, berarti dia nggak wudu, berarti ngebohong. Langsung saya jewer, ngebohong yang semua orang tua dosa lah. Terus ya nanti digodok di neraka, mau saya begitu. Jadi saat malam, saat subuh itu kita teriak-teriak istri kan, Papa anaknya itu belum pada bangun tuh, belum pada sholat gitu. Habis setiap malam. Tapi setelah itu kan kita juga capek ya, ada juga ngomong marah-marahin anak setiap hari, setiap pagi, dan juga takutnya anak-anak juga pada sakit hati sama kita, takutnya juga kita kualat marahin ciptaan Allah. Jadi kita gunain ilmu kearifan lokal Pak Haji. Jadi istri saya sebelum pipis di kamar mandi, bangun tidur itu cebok dulu, dipakai semprot, pakai selang, kalau enggak pakai gayung, ditampung sama ember maupun pakai baskom. Lalu airnya itu dibawa ke dapur untuk masak nasi. Nasi telah dicuci ya, terus disisikan bahasa Sundanya. Terus itu Budi buat airnya itu nambahin buat di rice cooker. Atau untuk bikin bubur kacang hijau, bikin teh manis, bikin sereal, bikin susu, atau yang lain-lain lagi, dan dikasih ke anak-anak saya yang 3 anak itu, anak pertama, kedua, dan ketiga. Hari pertama kata Pak Haji kan harus 9 hari, terus kita lakuin hari pertama ada perubahan, hari kedua nggak ada perubahan, baru hari ketiga itu sebelum 9 hari juga udah terkabul. Anak-anak bangun pagi-pagi itu pada itu alarm di handphonenya bunyi semua, itu pas sholat sebelum subuh baru inallah wa malaikatu dimasukin itu mereka udah pada bangun, udah pada mandi dan pada sholat, pada pergi ke masjid atau sholat, yang perempuan sholat di rumah. Jadi setelah itu kakaknya yang biasa males banget buat bikin sarapan itu, bikin nasi goreng, nyeplok telur, terus segala macam, motong-motong ketimbun. Jadi adik-adik itu pada sarapan semua, dan anak yang laki-laki itu juga pada ngisi. Kadang-kadang mereka sambil minum air minum itu kan udah kosong aja mau diisi lagi. Jadi masing-masing punya tugas sendiri, tempat tidurnya rapi semuanya. Jadi itu dengan air kobokannya, pas ngobok itu ada bacaannya,
Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim karena ende pimpinan dari Bapak Izwanto Biswondo, anak saya rajin sholat, tidak harus diteriak-teriakin setiap hari, nurut manut katut tanpa harus disuruh. Anak-anak rajin sekolah, rajin sholat tanpa disuruh. Pasti. Nanti ibu tinggal ngomong, suami saya bin rajin sholat, rajin ibadah, rajin cari duit, dan semua duitnya setor ke saya. 1000% duitnya setor ke saya. Nanti duitnya nyetor, Bu. Anggap aja kita punya pesugihan. Mama, setor duit. Alhamdulillah.